Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ihsan Yusri Atmoko. Saya dari Min 2 Wonogiri sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang kisah-kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Sebelum kita melanjutkan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, marilah kita melakukan tepuk Nabi Musa. Tepuk Nabi Musa. Musa dihanyutkan di sungai Nil. Ayahnya Imron, rajanya Firaun, kitabnya Taurat, mukjizatnya tongkat sakti, bisa berubah jadi ular dan membelah laut merah. La ilaha illallah. Islam yes, kafir no, setan hus. Marilah kita amati gambar yang ada di dalam layar. Ini ada orang yang telah menghanyutkan si bayi kecil, dan sebelah adalah orang raja yang sangat dolim. Siapakah di antara kalian yang pernah mendengar siapakah Raja Firaun itu? Oke, marilah untuk mengetahui lebih jelasnya kita dengarkan mengenai kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di negeri Mesir. Ayahnya bernama Imron, ibunya Yukabat. Saat itu Mesir diperintah seorang raja yang dolim dan kejam. Raja Mesir tersebut bernama Firaun. Ia mengaku sebagai Tuhan dan memerintahkan rakyat untuk menyembahnya. Suatu malam Firaun bermimpi bahwa kerajaan dihancurkan oleh seorang pemuda dari Bani Israel. Ia gelisah dan khawatir mimpinya menjadi kenyataan. Maka Firaun memerintahkan apabila ada bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Setiap ibu hamil dari keturunan Bani Israel merasa ketakutan, termasuk ibunda Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika Musa dilahirkan, bayinya dihanyutkan ke sungai Nil agar tidak dibunuh oleh Firaun. Lalu bayi itu ditemukan oleh Asia, istri Firaun. Pada awalnya Firaun marah hendak membunuh bayi tersebut, namun Asia membujuk sehingga Firaun tidak jadi membunuh Musa yang masih kecil. Suatu malam Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai. Ia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwahnya kepada Firaun. Maka Musa pun berangkat ke Mesir ditemani Nabi Harun untuk menyadarkan Raja Firaun. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Firaun untuk menyembah kepada Allah, namun Firaun malah menolak. Nabi Musa mengeluarkan mukjizat tongkat yang berubah jadi ular dan tangan yang bisa bercahaya. Firaun justru menyebut Musa tukang sihir. Maka dipanggillah tukang sihir Firaun untuk menghalangi Musa. Tukang-tukang sihir melemparkan tali-tali yang berubah menjadi ular-ular kecil yang sangat banyak. Allah memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecil buatan tukang sihir Raja Firaun.
penyihir-penyihir Fir'aun menyerah dan tunduk pada Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Musa dan semua prajuritnya. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya lari hingga ke tepi Laut Merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut pun terbelah sehingga Musa dan pengikutnya berhasil menyeberanginya. Sementara itu Fir'aun dan bala tentaranya masih mengejar Musa alaihissalam. Saat Fir'aun berada di tengah lautan, Musa memukulkan kembali tongkatnya ke laut. Laut pun kembali menyatu hingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Dari kisah teladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam adalah yang nomor 1, berani menegakkan kebenaran. Yang nomor 2, peduli terhadap sesama. Yang nomor 3, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian tadi mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.